Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala alladzi ja'alal islam madina ikhtiyara baina sairil adyan wa ja'alahu dinan munqidhan fi yaumil qiyamah minal halakati wal khusrani. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasulul ladzi jaa bidinil islam likafatin nasi ila akhiriz zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqamah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah, yaitu tentang pentingnya salat. Salat adalah ibadah yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Dalam kondisi apapun yang namanya salat tidak boleh ditinggalkan. Kondisi sakit pun harus salat. Dalam berperang pun harus salat. Ketika sakit misalnya, tak mampu berdiri, dengan duduk. Duduk tak mampu, maka dengan baring. Baring tak mampu, dengan isyarat. Isyarat pun tak mampu, maka dengan kedipan mata. Kedipan mata juga tak mampu, maka disolatkan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya solat. Dalam kondisi apapun, yang namanya solat tidak boleh kita tinggalkan. Karena sesungguhnya, solat adalah sarana komunikasi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis kursi. Hadis kursi ini adalah lafalnya dari baginda Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Qur'an makna dan lafal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi berbunyi, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa la 'ibdi ma sa'ala. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani 'abdi. Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu athna 'alayya 'abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani 'abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa la 'ibdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa la 'ibdi ma sa'ala. Rasul bersabda, Allah berfirman, aku membagi solat menjadi dua bagian, antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa'idha qala, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Fa'idha qala, jika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Fa'idha qala, jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala
jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa la 'abdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah jelas bagi kita, ketika kita sholat, pasti membaca surat Al-Fatihah. Itu merupakan rukun sholat. Pada waktu itulah kita berkomunikasi langsung kepada Allah. Maka orang beriman, bertakwa kepada Allah, dia akan senantiasa senang berkomunikasi kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, kita ketahui bersama, beliau sudah dijamin surga, dosa sekarang dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah meninggalkan sepertiga malam salat tahajud. Sampai-sampai istrinya bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin surga? Dosamu sekarang dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Kenapa engkau begitu semangat untuk bangun sepertiga malam salat tahajud?" Apa kata Rasulullah SAW? Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Inilah bentuk luar biasa komunikasi Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus jadi contoh kita, jemaah sekalian. Bentuk ketakwaan, cinta seseorang kepada Allah, maka dia senang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah dikatakan cinta beriman kepada Allah kalau kita berkomunikasi kepada Allah sepekan sekali? Mungkinkah dikatakan cinta beriman kepada Allah kalau kita berkomunikasi kepada Allah setahun 2 kali? Itu mohon maaf, itu cinta yang dusta, cinta yang palsu. Karena orang mencintai sesuatu, senang berduaan dengan yang dicintainya. Setiap waktu, setiap menit, setiap detik, ingin berduaan dengan yang dicintainya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, hidup dan mati, rezeki, Allah yang menciptakan. Maka sudah selayaknya kita senang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita, jamaah sekalian, begitu mudah meninggalkan sholat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu 24 jam kepada kita. Anggaplah zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit. Hanya menghabiskan 50 menit. Masih tersisa 23 jam 10 menit. Apakah pantas kita ketika mendengar suara azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari salat, mari salat. Ketika kau salat, kau akan mendapatkan hayya 'alal falah, kau akan mendapatkan kemenangan, ketenangan jiwa, kesuksesan. Akan tapi kita terkadang ketika Allah memanggil kita, kita pura-pura tak mendengar, pura-pura lupa. Padahal waktu begitu banyak Allah berikan kepada kita. Masih tersisa 23 jam 10 menit. Nikmat Tuhan mana lagi kan kau dustakan? Kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi kita terkadang sholat sering mengulur-ulur waktu. Maka yang paling utama kata Rasulullah SAW adalah sholat tepat pada waktunya. Dalam sebuah hadis sebutkan, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu, qala as-salatu ala waqtiha, qultu tsumma ay, qala birrul walidaini, qultu tsumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata, setelah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul a'mali afdalu, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kemudian Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ayyu, apalagi Rasulullah SAW? Birrul walidaini, berbakti kepada orang tua.
Qultu summa ayyu, apalagi Rasulullah SAW? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, poin yang pertama hadis ini menyebutkan bahwa sholat tepat pada waktu itu paling utama. Terkadang kita, mohon maaf jamaah sekalian, sholat zuhur mendekati sholat asar. Sholat asar mendekati maghrib. Sholat maghrib mendekati isya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Maka mari kita senantiasa sholat tepat pada waktunya. Zuhur jam 12, sebelum jam 12 kita sudah siap-siap melangkahkan kaki kita ke masjid. Kita berwudu. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini sementara jemaah sekalian. Apalagi kita yang paling sering kita tinggalkan yaitu sholat subuh. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i wa ya'lamuna ma fihima la tahuma walau habwa, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh, salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Begitu besar pahala yang kita dapatkan. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Itu salat sunnah. Oleh karena itu janganlah kita sekali-kali meninggalkan salat subuh. Itu menunjukkan kemunafikan dalam jiwa kita. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jangan sekali-kali meninggalkan salat, karena salat adalah tiangnya agama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, salat tetap kita laksanakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.